Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari kedua di minggu berjalan ini. Tentu ini adalah baik dari Tuhan untuk kita. Karena itu mari kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Di hari Selasa yang penuh sukacita ini ya Allah, kami datang sejenak teduhkan hati, jiwa pikiran kami untuk konsentrasi menerima firman-Mu, karena kami percaya firman Allah ini akan menjadi kekayaan rohani bagi kami di dalam melangkah berjuang di kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, sehingga lewat firman kami tidak diombang-ambingkan oleh bujuk rayu dunia yang akan menyesatkan kami. Tapi kami boleh membawa pembaharuan pada dunia dan kehidupan manusia, dan olehnya Engkau dipermuliakan. Berfirmanlah untuk kami ya Allah di sorga, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang perkawinan yang di dalamnya ada suami dan istri, tentu ini menarik sekali. Kenapa dikatakan demikian? Karena terlalu banyak kehidupan suami istri di muka bumi ini yang tidak menempatkan kehadirannya seperti yang Tuhan inginkan. Maaf, saya bukan mengklaim sebuah keluarga atau satu keluarga, tetapi kalau kita mau merenungi akan perkataan di awal khotbah tadi, betul-betul kita jadikan itu sarana koreksi atau introspeksi bagi diri kita. Mungkin kita akan berkata, benar, saya belum menjadi suami yang baik untuk istri saya, dan seorang istri juga berani berkata, saya belum menjadi istri yang baik untuk suami saya. Bapak Ibu Saudaraku, mari coba kita lihat apa yang menjadi ketetapan firman Allah untuk kemudian kita jadikan spirit atau penyemangat bagi kita untuk menghadirkan diri kita sebagai suami untuk istri dan sebagai istri untuk suami seperti yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 dan 19, kalimat yang ditulis oleh Paulus di sana adalah ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dari kedua ayat ini saudaraku, kita bisa melihat bagaimana peran istri kepada suami dan peran suami kepada istri. Kalau kita menganalisanya secara iman dari huruf yang dituliskan dalam kalimat di firman ini, maka kita akan temukan arti yang sebenarnya tentang dua kalimat di dalam ayat 18 dan 19. Artinya
hubungan suami istri itu akan terbangun dinamis, harmonis, akrab, saling sinergi, terus bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Kalau kemudian seorang istri menghormati suaminya dan seorang suami mengasihi istrinya. Mari saudaraku, kita lihat kata menghormati dan mengasihi. Kalau istri menghormati suaminya dan suami mengasihi istrinya, adakah kemudian di sana mereka akan saling menyakiti, saling mengkhianati? Tidak. Karena suami mendapatkan haknya dan istri mendapatkan haknya, maka keduanya saling memberikan kewajibannya. Pertanyaannya sekarang saudaraku, bagaimana suami istri bisa saling menghormati dan mengasihi? Ini juga tidak mudah. Kalau kemudian sang istri atau sang suami tidak memiliki pengertian iman yang lahir dari firman Allah. Karena itu, kesempatan ini saya mau bagikan juga kepada kita supaya bisa membantu kita sebagai suami untuk bisa mengasihi istri dan sebagai istri untuk bisa menghormati suami. Kita bisa lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3b. Demikian dikatakan dalam bacaan tersebut. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pikir kalimat ini sangat sederhana untuk kita mengerti secara hurufiah, lalu kita maknai secara iman. Kalau seseorang berani menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya karena memahami dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia sangat membutuhkan orang lain untuk mengisi kekurangannya, sehingga dia berani untuk menghormati orang lain, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bukankah ini energi positif yang bisa memperlengkapi atau memperkaya seseorang di dalam memberdayakan potensi yang dia miliki? Harus seorang suami berani berkata, istriku lebih penting dariku. Walaupun saya mencari uang, saya kasih uang belanja. Kenapa? Walaupun ada uang, kalau istri tidak masak, istri tidak memanage keuangan keluarga, apa artinya uang yang diberikan? Nah, ini maksudnya dengan memberikan kasihnya kepada istri, maka istri menunjukkan hormatnya dengan apa? Mengelola keuangan keluarga yang didapatkan dari suami, jerih juang suami untuk kebahagiaan keluarga. Demikian juga sebaliknya, seorang istri harus berani berkata bahwa suamiku lebih penting dari aku, supaya betul-betul dia hadir memberi spirit semangat kepada suami untuk bisa menjawab kebutuhannya dan juga anak-anaknya tentu. Saudaraku, kalau sebuah keluarga ada pada situasi ini, istri menghormati suami, suami mengasihi istri, istri menganggap suami lebih penting dari dirinya, dan suami menganggap istri lebih penting dari dirinya, saya yakin dalam badai sedahsyat apapun menggoncang rumah tangga itu, mereka tidak goyah, mereka tidak kalah, mereka tidak mundur, mereka tidak lari dari kenyataan. Mereka bisa fight dan akhirnya mencapai garis finish dalam kemenangan. Kenapa? Dalam konteks itu, Yesus sang kepala keluarga akan selalu menyertai mereka. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang Alfa dan yang Omega. Dalam pengandalan akan Tuhan,
Istri memiliki sifat itu, suami memiliki karakter itu, dan mereka menjadi satu kekuatan yang dahsyat dalam memerangi hidup di tengah badai seperti apapun, termasuk di situasi corona saat ini. Keluarga ini tidak akan goyah untuk masalah apapun yang mereka hadapi di situasi wabah virus corona ini. Karena mereka tetap terjalin dalam ikatan cinta yang saling memiliki, saling menghargai, saling menghormati. Dalam mereka memperlengkapi diri, mengais kehidupan, mewujudkan dampak. Selamat berjuang menjadi istri yang bijak, suami yang bijak dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga Kristen. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Hari ini lewat firman-Mu kami dituntun untuk mengerti betapa pentingnya istri untuk suami, betapa pentingnya suami untuk istri. Sehingga dalam pemahaman ini kami saling menghormati, kami saling menyayangi. Benar-benar kami menjadi tim yang solid dalam kolaborasi melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami di rumah tangga kami. Dan semua yang kami lakukan di keluarga kami bawa dalam kesediaan untuk menjadi orang yang bijak dan berhikmat serta beriman di konteks kehidupan yang lebih luas, di tempat kami bekerja, di dalam pertemanan kami, di tengah masyarakat, di dalam gereja atau jemaat Tuhan, bahkan dimanapun kami berada, kami selalu menjadi sosok yang mengayomi, yang menuntun, yang mengarahkan, yang memberikan penyegaran, dan selalu memotivasi di dalam memberdayakan segala kekayaan potensi yang ada pada kami. Tolong kami Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa melakukannya. Karena Engkaulah Allah kami. Kami mohon Tuhan, jangan tinggalkan kami di situasi apapun ya Tuhan. Di tengah kami berjuang untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, berjalan bersama dengan kami. Engkaulah sumber sehat kami, Engkaulah sumber semangat kami, Engkaulah sumber berkat kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Kami mau melangkah di hari kedua ini dalam keyakinan Tuhan beserta dengan kami, maka tidak akan ada lawan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, yang sudah berfirman untuk kami sekalian. Amin.